diundang untuk bangkit berdiri. Shalom Aleichem. Dipersilahkan duduk kembali. Mari kita angkat pujian bagi nama Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 3, bait pertama dan bait yang kedua. Mari kita bersyukur di hadapan Tuhan, menyatukan hati kita dalam doa. Bapa Surgawi, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa atas berkat yang boleh Kau limpahkan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih atas hari baru yang boleh kami lalui pada saat ini. Sekarang Bapa, bersama-sama kami berdatang sembah kehadirat-Mu di dalam ibadah kami saat ini. Berkatilah sehingga boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, Bapa urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami mendengarkan firman-Mu dengan baik. Kami simpan di dalam hati kami jadikan pelita bagi langkah hidup kami. Hamba-Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, Bapa urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang keluar dari mulutnya adalah benar-benar firman Tuhan yang jadi. Berfirmanlah Bapa, berkaryalah Kudus, kami menanti-nantikannya. Seru doa kami ini kami jadikan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat kami, kekasih jiwa kami. Amin. Kekasih Tuhan Yesus Kristus, mari kita angkat pujian bagi nama Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 466A, bait pertama dan keempat. bacaan yang pertama diambil dari Keluaran 19 ayat 2 sampai yang 8a.
dengan tema Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang Gunung Sinai. Lalu mereka berkemah di padang gunung. Orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, "Beginilah kukatakan kepada keturunan Yakub, dan kau beritakan kepada orang Israel. Kamu sendiri telah melihat apa yang kau lakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman dan berpegang kepada perjanjianku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang mempunyai seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagianku, bagiku, kerajaan iman dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel." Lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, "Segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan." Demikian sabda Tuhan. Firman Tuhan mari kita tanggapi pada Mazmur 100 ayat 1 sampai dengan yang kelima dengan judul "Pujilah Allah dalam baiknya." Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita dan datanglah kepada hadapannya dengan sorak-sorak. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita, umatnya yang kawanan domba gembalanya. Masuklah segala pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Adapun bacaan yang kedua diambil dari kitab Roma 5 ayat 1 sampai dengan yang ke-8 dengan tema hasil pembenaran. Sebab itu kita telah dibenarkan karena iman. Kita hidup dalam dunia sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Dan kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan untuk tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah tercurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu itu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang berdurhaka, dan waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar,
Tetapi mungkin untuk orang yang baik, ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Demikian sabda Tuhan. Dan inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut kitab Injil Matius pasal yang ke-9 ayat 35 sampai dengan pasal 10 ayat yang ke-8. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergerak hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfius dan Tadius, Simon orang Selot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan Ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma." Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan suci kita hari ini mengajarkan kepada kita bagaimana kasih Tuhan yang besar dan tugas perutusan kepada umat Tuhan itu. Di dalam bacaan Injil, ditegaskan juga kepada kita. Di sana diceritakan bahwa Tuhan Yesus berkeliling di Galilea dan melakukan 3 hal utama: mengajar, memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Semuanya itu berangkat dari rasa belas kasihannya. Rasa belas kasihan yang berasal dari hati yang terdalam, yang digerakkan oleh hati nurani yang penuh dengan belas kasihan kepada orang-orang Galilea karena mereka seperti orang terlantar tanpa gembala. Ia bisa turut merasakan dan terlibat di dalam penderitaan orang-orang Galilea itu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, karya Tuhan Yesus sebagai wujud dari belas kasihan itu dilanjutkan dengan tugas perutusan yang diberikan kepada para muridnya. Tuhan Yesus memilih dan memanggil ke-12 muridnya untuk berkarya bagi domba-domba yang terabaikan. Tuhan Yesus sendiri yang memilih 12 orang itu untuk menjadi penuai dan untuk menjadi gembala bagi orang-orang yang digambarkan sebagai seperti
domba yang tanpa gembala. Saudara, ketika Tuhan Yesus melepaskan dan mengutus para murid itu, Tuhan Yesus tidak membiarkannya begitu saja. Tetapi ke-12 murid itu disiapkan oleh Tuhan Yesus. Mereka diberikan kuasa sebagaimana yang telah Ia peragakan di dalam tanda-tanda penyembuhan dan pengusiran setan. Dan ini yang menjadi pokok perhatian yang penting bagi kita. Ketika mereka menjalani tugas perutusan itu, berita pokok yang harus disampaikan oleh para murid bukanlah tentang diri mereka yang hebat yang telah diberikan kuasa oleh Tuhan, tetapi tentang kerajaan surga sudah dekat. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bukankah mengusir setan, melenyapkan segala penyakit, membangkitkan orang mati, itu semua telah dilakukan dan dikerjakan oleh Tuhan Yesus? Mengapa para murid dipanggil dan diutus untuk melakukan tugas seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Disinilah akhirnya kita tahu bahwa Tuhan Yesus berbagi kuasa dan pelayanan untuk menangani penderitaan umat manusia. Tuhan Yesus melibatkan para murid untuk menjawab penderitaan domba-domba yang terlantar itu. Dengan melakukan tugas itu, maka benarlah bahwa para murid terlibat aktif di dalam mendekatkan kerajaan sorga itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari kisah di dalam bacaan Injil ini kita bisa belajar yang pertama. Di satu sisi, bacaan Injil hari ini berbicara tentang hal belas kasihan. Tuhan Yesus tidak hanya memberikan pengajaran tentang belas kasihan kepada umat manusia, namun Tuhan Yesus juga mempraktekkan belas kasihan itu secara nyata. Tuhan Yesus memberikan teladan nyata bagi kita para pengikutnya agar kita hidup sebagai pelaku firman. Gereja tidak boleh hanya menjadi pewarta firman, tetapi gereja juga harus hidup sebagai sebuah komunitas yang menjadi pelaku firman, terutama dalam hal mewujudkan belas kasihan. Di sisi yang lain, yang kedua yang bisa kita pelajari, Tuhan Yesus menyatakan tugas perutusan atau panggilan kepada kita pada saat ini. Seperti para murid pada waktu itu, kita pun dipanggilnya untuk menjadi pelayan Tuhan, untuk mewujudkan belas kasih-Nya bagi manusia. Menyatakan belas kasih Tuhan itu berarti mau terlibat di dalam kesulitan dan penderitaan orang lain. Dan ini tidak pernah mudah, dibutuhkan komitmen, pengorbanan, kebijaksanaan, dan kerendahan hati. Tidak banyak orang yang bersedia melakukannya. Lebih banyak orang yang bersikap mementingkan diri sendiri. Sebagaimana yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Saudara, saat ini Tuhan Yesus mengajak kita untuk memiliki hati yang penuh belas kasihan. Sekarang maukah kita memiliki hati seperti Tuhan Yesus yang memandang sesama sebagai sahabat, siap terlibat di tengah-tengah penderitaan orang lain, siap terlibat bersama dan berjalan bersama di dalam kesulitan bersama dengan sesama? Itulah panggilan hidup kita yang telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Untuk melakukan tugas panggilan dan perutusan tersebut, Tuhan Yesus memperlengkapi kita. Kuasa Roh Kudus telah diberikan kepada kita. Dan Tuhan sudah memberikan kelengkapan yang lain berupa firman yang menjadi pedoman, tuntunan, kekuatan dalam tugas perutusan gereja di tengah-tengah dunia.
Menjadi pelayan Allah dalam arti mewujudkan belas kasih-Nya kepada manusia tidak harus seperti para murid pada waktu itu yang diberi kuasa untuk menyembuhkan, mengusir setan dan membangkitkan orang mati. Namun, menjadi pelaku firman. Hidupnya menjadi teladan dan kesaksian nyata di tengah-tengah masyarakat. Itulah kuasa yang Tuhan berikan dalam rangka tugas perutusan menghadirkan belas kasihan Tuhan bagi dunia ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita kembali bersyukur di hadapan Tuhan, menyatukan hati kita dalam doa. Bapa Surgawi, puji syukur kami panjatkan kehadirat Bapa atas berkat yang boleh Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menjadi juru selamat kami. Bapa akan bersyukur kalau hari ini Engkau memanggil kami untuk menjadi para pelayan-pelayan. Berkatilah kami untuk mewujudkan belas kasihan-Mu kepada dunia ini. Biarlah melalui hidup kami boleh menjadi pelaku firman dan boleh menjadi teladan dan kesaksian yang nyata di tengah-tengah masyarakat kami. Bapak, saat ini kami berdoa untuk kehidupan umat manusia yang saat ini sedang menderita. Tuhan, tengoklah anak-anak-Mu yang Engkau kasihi ini, yang menderita karena pandemi COVID-19. Tuhan, biarlah karya Tuhan yang agung dan luar biasa boleh kami nanti-nantikan di dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu yang Engkau kasihi. Berkatilah kami, umat manusia di dunia ini, di dalam bersatu padu bekerja sama untuk mewujudkan pemulihan kehidupan bersama kami, umat manusia di dunia ini. Kami berdoa untuk para pemerintah, bangsa-bangsa dimanapun berada, biarlah boleh bekerja dengan baik, merancangkan segala sesuatunya untuk menyelesaikan persoalan karena pandemi COVID-19 ini. Saya berdoa untuk negeri kami tercinta Indonesia ini, negeri yang juga terdampak karena pandemi COVID-19 ini. Bahwa berkatilah kami semua, di dalam kami bekerjasama bersatu padu, bahu-membahu untuk mewujudkan pemulihan kehidupan berbangsa dan bernegara kami, khususnya di dalam memulihkan kehidupan akibat dari pandemi COVID-19 ini. Bapak, kalau saat ini kami berada di dalam wacana untuk memasuki new normal, berkatilah kami sehingga kami boleh bersiap-siap dengan sebaik-baiknya. Ajar kami boleh hidup dengan tertib sesuai dengan keadaan pada masa new normal ini. Biarlah kami boleh menjaga diri kami masing-masing, juga menjaga saudara-saudara kami, orang-orang yang ada di sekitar kami. Sehingga dengan demikian kami boleh bersama-sama mempersiapkan diri untuk memasuki wacana new normal ini dengan sebaik-baiknya. Dan kalau pada akhirnya wacana new normal ini akan diberlakukan, biarlah kami juga boleh melakukan dengan sebaik-baiknya. Tengoklah anak-anak-Mu yang Kau kasih ini Bapa. Belas kasihan-Mu wujudkanlah di dalam kehidupan kami berbangsa dan bernegara kami ini. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu ini. Sepanjang ibadah pada pagi hari ini kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Seluruh doa kami ini kami panjatkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat kami, kekasih jiwa kami. Terima kasih Bapa. Amin. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada waktu kita untuk menyampaikan korban ucapan syukur untuk persembahan kepada Tuhan. Adapun sebagai nas daripada pengantar untuk persembahan yang dari Mazmur 50 ayat yang ke-14 dan demikian firman Tuhan. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nasarmu kepada Yang Maha Tinggi.
dalam kita mempersembahkan ucapan syukur kepada Tuhan, dan kita iringi dengan pujian Hidup Jemaat 365B ayat 1, 2, dan 3 dengan judul Tuhan Ambil Hidupku. Saudara yang dikasihi, marilah kita berdoa untuk persembahan yang kita sampaikan kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur pada hari ini. Kami telah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Ialah firman yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu dapat tertanam di dalam hati kami masing-masing dan menjadikan kekuatan bagi kami dalam menjalankan kehidupan kami sehari-hari. Untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman, kami mohon berkati mereka dalam kehidupannya dan dalam pelayanannya, agar firman semakin dibentangkan, dan pada saatnya Tuhan akan memberikan persembahan syukur kami di dalam setiap pelayanan di tempat ini. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan siang hari ini Tuhan. Biarlah apa yang sudah kami terima dari Engkau dapat kami sampaikan dan dapat kami persembahkan bagi kemuliaan Tuhan, agar kerajaan menjadi kerajaan Tuhan yang besar dan menjadikan berkat bagi seluruh umat yang percaya kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Kini kami mengucap syukur dan terima kasih sekali lagi kepada Tuhan atas segala persembahan yang baik. Kami senantiasa berdoa seperti doa Bapa kami yang telah Engkau ajarkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita letakkan tangan kanan kita di dada kiri kita, di jantung hati kita. Marilah bersama-sama dengan seluruh umat percaya di muka bumi ini, kita berbaru iman kita dengan pengakuan iman yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus,
pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dan sekarang undurlah dari ibadah ini. Tuhan memberkati kita, Tuhan menolong kita. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan kasih Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Sang Roh Kudus menyertai kamu semua. Amin.